Sejarah Timur Leste, kekacauan di negara termuda Asia Tenggara, berujung terancamnya nyawa Presiden dan Perdana Menteri. Sejarah Timor Leste menyimpan banyak peristiwa memilukan, penuh pertumpahan darah. Selama ratusan tahun, Timor Leste diduduki bangsa Portugis. Kemudian, wilayah ini juga pernah menjadi bagian dari Indonesia setelah diinvasi pada tahun 75. Bumi Lorosai baru merdeka pada tahun 1999 dan resmi diakui secara internasional pada tahun 2002. Dibandingkan negara-negara lain, usia Timor Leste sebagai sebuah negara masih terbilang seumur jagung. Timor Leste merupakan negara termuda di Asia Tenggara. Meski begitu, Timor Leste merupakan salah satu negara yang telah melalui berbagai gejolak. Ketenangan di Timor Leste seolah merupakan hal yang langka. Seperti krisis hebat yang terjadi pada masa awal kemerdekaannya, tepatnya pada tahun 2006. Melansir Red Paper, pada April 2006, Dili terbakar setelah 600 tentara berselisih dengan pemerintah Timor Leste. Krisis tersebut menyebabkan bentrokan antara Kepolisian Nasional Timor Leste atau PNTL dan pasukan militer atau FFDTL. Akibatnya, terjadi kekosongan kekuasaan dan rusaknya hukum hingga ketertiban di seluruh negeri. Baik PNTL maupun FFDTL tidak memiliki kepercayaan dari penduduk atau kapasitas untuk memberikan keamanan dan ketertiban yang memadai. Tuduhan berulang tentang pelecehan seksual, pelanggaran hak asasi manusia, distribusi senjata ilegal, dan keterlibatan dalam perdagangan gelap telah melemahkan kepercayaan publik pada PNTL khususnya. Penyebab utama krisis tersebut adalah konflik antar elemen militer Timor Leste yang disebabkan oleh diskriminasi di dalam tubuh militer. Hal itu berubah menjadi upaya kudeta dan aksi kekerasan di ibu kota Dili. Krisis ini bahkan memicu intervensi militer hebat dan mundurnya Perdana Menteri Mari Alkatiri. Alfredo Reinado merupakan salah satu pemimpin pemberontak yang muncul dari krisis 2006 sebagai pemain kunci. Ia termasuk sosok tentara FDTL yang merasakan adanya diskriminasi oleh Panglima FDTL, Brigjen Taur Matan Ruang. Alasan diskriminasinya pun bernada rasis, yakni Reinado berasal dari Timor Leste bagian timur. Dikutip dari Tribun Manado, karena tak puas dengan alasan dari Mata Ruang itulah, maka pada 4 Mei 2006, Reinado bersama 600 anggota FDTL melakukan desersi sebagai protes atas perlakuan diskriminatif negara kepada mereka. Aksi protes itu lantaran ditanggapi oleh Mata Ruang dengan pemecatan massal terhadap mereka semua. Marah, Reinado bersama rekan militernya Mayor Augusto Araujo memimpin pemberontakan bersenjata yang dinamakan Gustavo Salsinha. Penyerangan itu menimbulkan gelombang kerusuhan besar dan geng-geng sipil bersenjata ikut memperparah keadaan dengan melakukan aksi kriminal. Para mantan tentara yang marah karena dipecat itu melakukan berbagai aksi yang membuat rusuh satu negara, Dili, porak-poranda dan berdarah. Menjadi pemain kunci krisis Timor Leste 2006, aksi Reinado lantas berpuncak pada 11 Februari 2008. Ia dan anak-anak buahnya melakukan serangan terhadap Presiden Ramos Horta dan Perdana Menteri Sanana Gusmão di kediamannya masing-masing. Ramos Horta terluka parah hingga kritis, sementara Sanana selamat dari percobaan pembunuhan itu. Petualangan Reinado berakhir ketika ia menjalankan aksi penyerangan itu. Ia tewas ditembak oleh tentara FDTL yang menjaga rumah Ramos Horta. Invasi Indonesia ke Timor Leste dipandang sebagai kejahatan terbesar abad ke-20. Meski demikian, di belakang Indonesia sebenarnya banyak negara-negara besar yang ikut campur di dalamnya, tak terkecuali Australia. Menurut sangam.org, pada Februari di tahun 1991, pejabat Australia Jared Evans yang mengatakan situasi hak asasi manusia di Timor Leste telah meningkat secara mencolok, terutama di bawah pengaruh militer saat ini.
9 bulan kemudian, militer Indonesia dituduh membunuh hingga 400 orang dalam pembantaian di pemakaman Santa Cruz. Kemudian, Jared Evans menyebut ini sebagai sebuah penyimpangan. Tetapi di balik itu semua, Evans terbukti bahwa dia membela dan berpihak pada Indonesia, terekam dalam film dokumenter Death of Nation. Pembantaian tersebut dilakukan atas rekomendasi Evans saat bertemu Menteri Luar Negeri Indonesia Ali Alatas dengan perjanjian bajak laut dan Order of Australia. Hal itu belum seberapa, pasalnya rekor Evans tergantikan oleh sosok Keating yang amat dekat dengan Soeharto kala itu. Menyebutnya sebagai sosok ayat tahun 93, Keating mengejutkan Komite Hubungan Luar Negeri Amerika Serikat yang baru memberikan suara bulat mengakhiri penjualan senjata ke Indonesia. Prestasi puncak kebijakan luar negeri Keating adalah penandatanganan apa yang disebutnya perjanjian keamanan bersejarah dengan Indonesia. Hal itu dinegosiasikan secara rahasia tanpa sepatah kata pun kepada parlemen atau rakyat Australia. Seorang juru bicara Keating mengatakan pada saat itu bahwa Perdana Menteri tidak ingin memberikan lobi Timor kesempatan untuk mengeksploitasi situasi Timor Leste. Menurut survei oleh surat kabar Age, lebih dari 70% dari rakyat Australia. Sebagian besar perjanjian ini dirancang oleh seorang jenderal Australia dengan rencana operasi gabungan militer Australia-Indonesia dalam kontra terorisme, bersama dengan pertukaran intelijen dan penjualan senjata. Apa yang dicapai perjanjian itu secara resmi adalah mengintegrasikan militer Australia ke dalam upaya perang Indonesia melawan rakyat Timor Timur. Selama bertahun-tahun, SAS Australia telah melatih unit Kopassus yang catatan penyiksaan dan pembunuhannya di Timor Leste didokumentasikan di pangkalannya dekat Perth. Perwira Australia mengajarkan kursus yang dikenal sebagai interogasi bermusuhan. Invasi Indonesia yang dipandang kejam, namun banyak yang tidak tahu Australia berperan di baliknya menimbulkan banyak pertanyaan dari publik internasional. Haruskah militer Australia dikirim ke Timor Leste untuk membantu PBB? Jawabannya tidak, karena militer Australia terintegrasi dengan militer Indonesia.